Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir nanti. Dan semoga Allah meridhoi kita untuk berkumpul dengan mereka di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini, Umi akan memberikan sedikit tausiah yang berjudul keutamaan-keutamaan Al-Quran. Tentunya banyak sekali ya keutamaan dalam Al-Quran. Sebelum masuk materi, apa itu keutamaan? Keutamaan adalah hal-hal yang penting atau keistimewaan yang ada dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, Umi akan menyampaikan 4 keutamaan dalam Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah menyampaikan 4 keutamaan atau keistimewaan dalam Al-Quran. Yang pertama, itu adalah sebagai peringatan atau pelajaran bagi manusia. Dan yang kedua, itu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Apa saja kira-kira penyakit yang ada dalam dada manusia? Contohnya adalah sifat kesirikan, iri, dengki, dan hasad, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dan yang ketiga, itu adalah Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat yang di dalamnya terdapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman, kapankah Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, rahmat, atau hidayah untuk kita? Apakah bisa Al-Quran menjadi petunjuk tanpa kita mempelajarinya, tanpa kita membacanya? Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keutamaan dari Al-Quran, maka setiap muslim itu punya 3 kewajiban ya. Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Para sahabat pernah berkata, jika ingin mengetahui seseorang itu mencintai Allah, maka berilah dia Al-Quran. Nah, jika dia membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka itu adalah tanda bahwa dia mencintai Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah ya, perkataan Allah. Nah, yang kedua, setelah membaca, kita diwajibkan untuk mentadaburi Al-Quran. Apa itu tadabur? Tadabur adalah merenungkan ayat-ayat Al-Quran agar bisa memahami makna-maknanya ya. Karena kata para ulama, Al-Quran itu terdapat 3 hal ya, 3 hal, yaitu yang pertama tentang keagungan Allah, yaitu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan berita tentang berita tentang terdahulu dan yang akan datang. Contohnya misalnya tentang kisah-kisah Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan kisah yang akan datang itu maksudnya hari kiamat. Dan kita sebagai orang muslim harus mengimani atau membenarkan hal tersebut. Dan isi Al-Quran juga berisi tentang peringatan, perintah dan larangan ya. Perintah dan larangan. Jika perintah, kita wajib melaksanakannya, dan jika larangan, maka kita harus meninggalkan larangan
Al-Quran tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan perintah itu kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran? Dan setelah mentadaburi Al-Quran, kita diwajibkan untuk berhujjah. Berhujjah itu atau berargumentasi, memberikan bukti bahwa kita memang benar-benar mencintai Al-Quran, yaitu dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Pedoman hidup untuk kita. Jadi setelah membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, dan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke. Dengan melakukan 3 hal itu, semoga kita bisa mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran ya, yaitu bisa mendapatkan petunjuk, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat Umi sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal. Semoga Allah mudahkan atau menguatkan kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Mungkin kalau ada yang salah, Umi minta maaf. Jika benar, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan jika ada yang salah, itu datangnya dari Umi pribadi. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.